Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di sini Sinta Dewi yang akan kembali menjelaskan tentang cakupan hukum laut internasional. Kali ini aku akan membahas tentang garis pangkal dalam hukum laut internasional. Sebelum masuk ke poin-poin yang akan aku bahas seperti pada gambar di atas ini, aku akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian garis pangkal itu sendiri. Garis pangkal dalam hukum laut internasional merupakan salah satu konsep penting dalam hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS tahun 1982. Garis pangkal ini sendiri adalah garis dasar yang digunakan sebagai titik awal untuk mengukur berbagai zona maritim suatu negara, seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landasan kontinen. Penentuan garis pangkal sangat menentukan luas wilayah yang berada di bawah kedaulatan atau hak berdaulat suatu negara. Oleh karena itu, hukum laut internasional membedakan beberapa kategori negara berdasarkan kondisi geografisnya, seperti negara pantai, negara tidak memiliki pantai, dan bahkan negara yang secara geografis tidak beruntung. Selain itu, terdapat pula konsep negara kepulauan yang memiliki pengaturan khusus dalam hukum laut internasional ini sendiri. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke poin pertama tentang negara pantai. Negara pantai atau coastal state adalah negara yang memiliki garis pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Negara ini mempunyai hak untuk menentukan garis pangkal dari pantainya sebagai dasar pengukuran wilayah lautnya. Menurut UNCLOS tahun 1982 ini sendiri, negara pantai memiliki beberapa hak kedaulatan di wilayah lautnya, antara lain mencakup laut teritorial sampai 12 mil laut dari garis pangkal, zona tambahan sampai 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif atau ZEE sampai 200 mil laut, dan landasan kontinen yang dapat melebihi 200 mil laut sesuai kondisi geologis. Di wilayah laut teritorial, negara pantai memiliki kedaulatan penuh, hampir sama seperti wilayah darat. Namun, tetap harus memberikan hak lintas damai atau in-consent passage bagi kapal asing. Dasar hukumnya ini terdapat dalam UNCLOS 1982 pada pasal 2 tentang kedaulatan negara pantai atas laut teritorial, pasal 3 tentang lebar laut teritorial 12 mil laut, dan pasal 56 tentang zona ekonomi eksklusif sampai 200 mil laut. Contoh negara pantai ini sendiri adalah negara Indonesia, negara Australia, dan negara Jepang. Negara-negara ini memiliki wilayah laut yang luas karena berbatasan langsung dengan samudra dan laut. Langsung kita masuk ke poin kedua, yaitu negara tidak memiliki pantai. Negara tidak memiliki pantai adalah negara yang tidak memiliki akses langsung ke laut karena seluruh wilayahnya dikelilingi oleh daratan negara lain. Walaupun tidak memiliki pantai, hukum laut internasional tetap memberikan hak kepada negara tersebut seperti hak akses ke laut dan dari laut melalui wilayah negara lain, serta hak untuk memanfaatkan sumber daya di zona ekonomi eksklusif negara pantai tertentu berdasarkan perjanjian. Tujuan aturan ini adalah agar negara yang tidak memiliki laut tetap dapat berpartisipasi dalam perdagangan dan pemanfaatan sumber daya laut. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 124 sampai 132 UNCLOS tahun 1982 tentang hak negara tidak berpantai. Contoh dari negara tidak memiliki pantai ini sendiri ada negara Nepal, negara Laos, dan negara Bolivia. Negara-negara ini harus menggunakan pelabuhan negara lain untuk kegiatan ekspor dan impor melalui laut. Ada poin ketiga, yaitu negara secara geografisnya tidak beruntung. Negara secara geografis tidak beruntung adalah negara yang sebenarnya memiliki pantai, tetapi kondisi geografisnya membuat mereka tidak dapat memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, khususnya di zona ekonomi
eksklusifnya. Hal ini terjadi karena wilayah lautnya sempit, dikelilingi oleh banyak negara lain, serta sumber daya lautnya yang terbatas. UNCLOS memberikan kesempatan kepada negara seperti ini untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif negara lain melalui tentunya perjanjian kerjasama. Dasar hukumnya itu sendiri terdapat pada pasal 70 UNCLOS 1982. Contoh dari negara yang sering dianggap secara geografisnya tidak beruntung adalah negara Bangladesh dan negara Singapura. Kenapa negara Singapura? Karena wilayah lautnya sangat terbatas. Poin keempat ada negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih gugusan pulau yang saling berhubungan, termasuk perairan di antara pulau-pulau tersebut. Konsep ini sangat penting karena sebelumnya laut di antara pulau dianggap sebagai laut bebas, tetapi melalui UNCLOS tahun 1982 ini diakui sebagai bagian dari wilayah negara kepulauan. Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau. Semua perairan di dalam garis tersebut disebut perairan kepulauan dan berada di bawah kedaulatan negara tersebut. Dasar hukum tentang negara kepulauan ini sendiri tertulis dalam UNCLOS tahun 1982 pada pasal 46 tentang definisi negara kepulauan dan pasal 47 tentang garis pangkal kepulauan. Dan contoh dari negara kepulauan ini sendiri tentunya yang pertama adalah negara Indonesia. Yang kedua ada negara Filipina dan yang terakhir ada negara Maladewa. Bagi Indonesia sendiri, konsep ini sangat penting karena memperkuat prinsip negara kepulauan yang sebelumnya diperjuangkan melalui deklarasi di Junda. Oke, langsung kita masuk ke kesimpulan dari materi yang saya sampaikan kali ini. Kesimpulannya adalah dalam hukum laut internasional, garis pangkal merupakan dasar untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara. Berdasarkan kondisi geografisnya, negara dapat dikategorikan sebagai negara pantai, negara tidak memiliki pantai, atau negara yang secara geografis tidak beruntung, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban berbeda dalam memanfaatkan laut mereka. Selain itu, UNCLOS tahun 1982 ini juga mengakui konsep negara kepulauan yang memungkinkan negara yang terdiri dari banyak pulau seperti Indonesia untuk menganggap perairan di antara pulau-pulaunya sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya itu sendiri. Baiklah, itu saja materi yang bisa aku paparkan tentang garis pangkal hukum laut internasional ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.